Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita semua hari ini, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, entah pergumulan keluarga, ekonomi, pelayanan, kesehatan, atau pergumulan batin yang tak terlihat oleh siapapun. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, menghadapi pencobaan dengan iman. Ujian hidup sebagai proses pembentukan karakter rohani. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup seharusnya menjadi lebih mudah. Namun kenyataannya, justru setelah kita berjalan bersama Tuhan, kita menyadari bahwa ada banyak ujian yang datang silih berganti. Firman Tuhan dalam Yakobus 1:2-3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Perhatikan kata ini, menghasilkan. Artinya, pencobaan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ada hasil, ada proses, ada tujuan ilahi di baliknya. Emas tidak menjadi murni tanpa dibakar. Pohon tidak menjadi kuat tanpa diterpa angin. Demikian juga iman kita tidak akan bertumbuh tanpa melalui ujian. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa maksud yang indah. Mungkin kita tidak langsung melihatnya sekarang, tetapi suatu hari kita akan mengerti bahwa setiap air mata, setiap doa yang terucap dalam kesesakan, adalah bagian dari proses pembentukan karakter rohani kita. Seringkali saat masalah datang, kita merasa Tuhan sedang menghukum kita. Kita bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau biarkan ini terjadi?" Namun perlu kita pahami, pencobaan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguji dan memurnikan iman kita. Lihatlah kisah Ayub. Dalam waktu singkat ia kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatannya. Secara manusia, Ayub punya alasan untuk marah kepada Tuhan. Tetapi ia berkata dalam Ayub pasal 1 ayat 21, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Apa yang terjadi pada akhirnya? Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Ujian membuktikan kualitas iman kita. Ketika semuanya baik-baik saja, mudah bagi kita untuk berkata, "Saya percaya Tuhan." Tetapi ketika doa belum dijawab, ketika keadaan tidak berubah, ketika air mata menjadi teman setiap malam, disitulah iman kita benar-benar diuji. Iman sejati bukan hanya percaya ketika keadaan baik, tetapi tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai harapan. Karakter tidak dibentuk dalam kenyamanan, tetapi dalam tekanan. Sabar tidak lahir ketika semua berjalan lancar. Kerendahan hati tidak muncul saat kita selalu dipuji. Ketergantungan kepada Tuhan tidak tumbuh ketika kita merasa mampu mengandalkan diri sendiri. Pencobaan mengajar kita untuk bersandar penuh pada Tuhan, mengendalikan emosi, mengampuni walau disakiti, tetap setia walau tidak dilihat orang, tetap berdoa walau belum ada jawaban. Roma 5:3-4 berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Perhatikan urutannya, kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Bukan iman yang dangkal, tetapi iman yang kokoh. Bukan karakter yang rapuh, tetapi karakter yang kuat. Saudara, seringkali kita ingin cepat keluar dari masalah tanpa belajar apapun darinya. Kita berdoa, "Tuhan, ambil masalah ini sekarang juga." Tuhan sanggup, Tuhan mampu, tetapi kadang Tuhan tidak langsung mengangkat pencobaan itu, karena ada pelajaran yang belum selesai. Bayangkan seorang pemahat yang sedang memahat batu. Batu itu mungkin merasa sakit karena dipukul dan dipahat. Tetapi tanpa proses itu, batu itu tidak akan pernah menjadi patung yang indah. Demikian juga kita, Tuhan sedang membentuk kita. Setiap tekanan, setiap kegagalan, setiap penolakan adalah pahat di tangan Tuhan. Jangan menyerah di tengah proses. Jangan mundur saat hampir sampai. Jangan berhenti saat Tuhan sedang bekerja, karena seringkali berkat terbesar datang setelah kita melewati lembah tergelap. Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan dengan iman? Pertama, tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum ada jawaban. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menjaga hubungan dengan Tuhan.
Kedua, tetap bersyukur. Mengucap syukur di tengah kesulitan adalah tanda iman yang dewasa. Bukan berarti kita menyangkal kesedihan, tetapi kita percaya Tuhan tetap baik. Ketiga, tetap percaya janji Tuhan. 2 Korintus jam 4:17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan itu sementara, kemuliaan itu kekal. Keempat, jangan hadapi sendiri. Carilah komunitas rohani, teman doa, keluarga seiman. Tuhan sering memakai orang lain untuk menguatkan kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa lelah. Lelah berjuang, lelah menunggu, lelah berharap. Ingatlah janji Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia tidak tertidur, ia tidak lalai, ia tidak lupa. Mungkin jawaban Tuhan bukan ya saat ini. Mungkin jawabannya tunggu, tetapi itu tetap jawaban yang terbaik. Setiap pencobaan yang kita lewati dengan iman akan menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain. Hari ini mungkin kita menangis, besok kita akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kita merasa tidak sanggup, besok kita akan berkata, ternyata Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan tidak menyia-nyiakan air mata kita. Ia mengubahnya menjadi kekuatan. Ia mengubah luka menjadi berkat. Ia mengubah pencobaan menjadi kemuliaan. Saudara terkasih, jika saat ini Anda sedang berada dalam pencobaan, jangan menyerah. Tetaplah percaya, tetaplah beriman. Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika Anda tidak melihatnya. Ujian hidup bukan akhir dari cerita. Itu adalah proses pembentukan. Itu adalah jalan menuju kedewasaan rohani. Itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk hal yang lebih besar. Mari kita menghadapi setiap pencobaan dengan iman yang teguh, hati yang berserah, dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita, dan memberi kita ketekunan untuk melewati setiap ujian hidup. Biarlah Roh Kudus memenuhi kita dengan damai sejahtera dan pengharapan yang baru. Tetaplah percaya, tetaplah setia, karena di balik setiap pencobaan, ada rencana Tuhan yang indah. Shalom dan Tuhan memberkati.